podcast FIK. Kembali lagi bersama saya Mardia di podcast FIK. Senang sekali pada hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, Pak Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Prof. Supriyanto. Assalamualaikum Prof, gimana kabarnya? Mungkin ini adalah podcast yang spesial ya teman-teman, karena ini merupakan podcast Disnatalis dari Fakultas Ilmu Komputer sendiri ya Prof, di hari ulang tahun kita di tanggal 1 Mei yang merupakan hari lahirnya ya Prof, hari lahirnya Fakultas Ilmu Komputer sendiri nih. Jadi merupakan salah satu episode spesial nih di podcast FIK teman-teman. Nah Prof, mungkin bisa diceritakan nih Prof, gimana bisa lahir nih Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta? Asal muasalnya nih Prof. Ya, jadi pada era-era 80-an, tepatnya 1980 ya, itu belum banyak komputer di Indonesia. Nah, tapi ada beberapa bapak-bapak TNI kita yang dikirim keluar untuk belajar komputer. Karena Departemen Pertahanan Keamanan itu kan juga perlu komputer ya, perlu komputer, bahkan lebih duluan daripada pendidikan. Betul. Nah, bapak-bapak yang dikirim ke sana itu kepingin yang tahu komputer itu bukan hanya mereka, tapi juga masyarakat gitu. Maka pada tahun 80 itu dipimpin oleh Pak Purnomo, bapak-bapak TNI yang kebetulan markasnya di daerah sini ya. Di daerah sini kan ada Pulahta, Pusat Pengolahan Data, Angkatan Laut. Mereka sepakat membuat pendidikan ahli teknik informatika dan komputer, PATIK. Oh, jadi awalnya dari militer yang mau membagikan ilmu, betul, gitu ya Prof. Betul. Membuat PATIK tadi akhirnya. Oke. Terus bisa lanjut. Kemudian waktu itu kan UPN Veteran Jakarta ini belum wujud. Adanya di Yogyakarta ada pendidikan PTPN ya, tapi saya lupa siapa yang mengelolanya. Tapi yang jelas dari organisasi Kementerian Pertahanan Keamanan ini mereka membuat pendidikan. Pendidikan itu bermula di Yogyakarta. Jadilah kemudian UPN Veteran Yogyakarta. Kemudian mereka punya cabang di 2 tempat. Ada cabang Jakarta dan cabang Jawa Timur. Nah, waktu itu masih cabang ya. Kemudian masing-masing cabang ini berubah menjadi universitas yang berdiri sendiri. Jadi awalnya tuh kita di Jogja ya Prof, bukan awalnya di Jogja. Jakarta ini jadi cabangnya. Ketika jadi cabang, pimpinan kita ini bukan rektor, tapi pimpinannya adalah dekan koordinator. Dekan koordinator awalnya. Dekan koordinator. Terus jadi kemudian ada peraturan, saya lupa peraturannya apa ya, tapi peraturan bahwa pimpinan universitas itu harus rektor gitu. Harus rektor. Maka berubahlah menjadi universitas. Baik. Jadi UPN Veteran Jakarta pimpinannya rektor. Yang awalnya tadi dekan koordinator. Oke. Jadi asal muasalnya memang dari satu keinginan untuk berbagi ilmu. Betul. Jadi kita bisa lihat di awal ini Prof, ternyata memang kalau punya keinginan yang besar untuk berbagi, maka manfaatnya akan lebih besar ternyata ya Prof. Kan tadi dari awalnya jadi dari PATIK terus ke berdirilah UPN Jogja, ada 3 cabang dan jadi universitas malah. Berarti dimulai dari keinginan ternyata UPN. Oke, jadi perjalanan tadi asal muasalnya FIK nih Prof. Nah, kalau dulu berdirinya seperti itu, terus untuk sistem dan mahasiswanya itu gimana Prof? Iya, jadi ketika saat jadi PATIK 1980 itu mahasiswanya orang-orang di sekitar sini dan sebagian ada keluarga-keluarga pendirinya tentara ya, TNI ya. Tapi memang juga dibuka untuk umum. Di antara mahasiswa pertama yang saya sempat ketemu itu Pak Sarani namanya. Pak Sarani. Ya, ada tes biasa kemudian masuk di sini. Tapi gedungnya belum gedung FIK ini ya. Gedungnya dulu di sekarang yang
ditempati sebagai rektorat. Oh, di depan baru dulu. Direktorat. Baik. Nah, saat itu belum banyak pendidikan komputer di Indonesia. Belum banyak, maka bisa saya katakan PATE itu generasi awal pendidikan komputer di Indonesia. Dan ketika komputer itu running program pendidikannya, tentu ada perlu praktikum ya. Betul. Praktikumnya di mana? Di Pulata. Ya, di depan di itu. Pusat Pengolahan Data TNI AU. TNI AU di situ. Berarti bukan di sini praktikumnya. Karena komputernya gede-gede itu, mainframe. Komputernya besar-besar. Saat itu ya di tahun 80-an ya, Prof. Betul. Kata Pak Sarani pakainya Ponscat. Ponscat. Untuk programming itu. Jadi pakai kartu-kartu gitu. Saya juga nggak bisa bayangkan. Saya nggak pernah melihat, tapi ada fotonya sih. Iya, karena kita mundur jauh nih, ya kan. Baik, berarti memang sangat gigih ya kalau kita lihat ya, Prof, keinginan untuk belajar di zaman itu. Betul. Ya. Oke. Nah, kita lanjut di perubahan status mungkin, Prof. Kalau tadi kan ada perubahan status dari swasta ke universitas karena lahirnya satu peraturan yang menyatakan bahwasanya pemimpin dari satu perguruan tinggi itu haruslah rektor. Betul. Ya kan, Prof. Nah, terus apakah kita setelah itu ada perubahan status lagi, Prof, sehingga bisa jadi UPN gitu? Ya, Prof. Jadi awalnya kan kita cabang dari Jogja ya, pimpinannya dekan koordinator. Kemudian setelah menjadi universitas, kita menjadi perguruan tinggi kedinasan dulu. Kedinasan di bawah Dephankam. Ya. Kedinasan dulu. Ya. Kemudian setelah kedinasan ada yayasan yang terbentuk, maka UPN Veteran Jakarta ini di bawah naungan yayasan. Itu kemudian statusnya menjadi PTS. PTS. Berarti tadi setelah PATI kita jadi PTS gitu. Jadi PTS. Oke. Nah, tapi waktu itu Fakultas Ilmu Komputer belum wujud ya, belum wujud. PATI ini masih menginduk ke fakultas lain, fakultas teknik. Berarti memang belum jadi satu fakultas, dia masih di semacam program studi gitu ya, Prof? Dia program, awalnya pimpinannya namanya direktur. Ada direktur, ada sekretaris. Ya. Kemudian setelah menjadi universitas, si PATE ini menjadi jurusan bersama dengan beberapa prodi yang lain. Fakultasnya fakultas teknik. Ya, fakultas teknik. Nah, direktur ini sudah berganti kurang lebih 3 orang ya, sampai kemudian ke Pak almarhum Daniel. Pak Daniel ini sebagai kajur pertama, dan kemudian saat itu tahun 1995 keluar SK Rektor, keputusan Rektor bahwa Fakultas Teknik ini dimekarkan. Baik. Fakultas Teknik berubah menjadi 3 fakultas yang lain. Salah satunya itu Fakultas Ilmu Komputer. Itu ditandatangani tanggal 22 Mei, tapi dinyatakan berlakunya 1 Mei. Dinyatakan berlakunya 1 Mei. Mei. Sehingga itu jadi ulang tahun kita. Betul. Saat terpecah dari FT sebenarnya. Dari Fakultas Ilmu Komputer, tepatnya 1 Mei 1995. Saat itu wujudlah Fakultas Ilmu Komputer dan pimpinannya dekan. Dekan pertama baik. Pak almarhum Daniel tadi yang tadi jadi kajur. Jadi beliau itu kajur kemudian lanjut menjadi dekan. Nah, kemudian dekan berikutnya ada Pak Paulus Prananto, ada Pak Dwi Nugroho. 2 orang ini masih sangat dekat dengan kita, ya, selalu sering hadir ke sini dan kita tempatkan beliau berdua sebagai Dewan Penasehat, Advisory Board. Ya, karena pengalaman beliau yang sangat banyak ya. Beliau berdua ini juga berkesempatan yang sekolah ke Amerika untuk sekolah, tapi bidangnya ilmu komputer, bidangnya komputer ya. Walaupun beliau ini TNI, tapi sekolahnya komputer. Luar biasa sekali. Kemudian tahun 2014 berubah status menjadi perguruan tinggi negeri. Dari swasta ke negeri. Betul. Tadi PTS, kemudian ke PTN 2014. Nah, 3 UPN ini bareng-bareng ini. Negerinya bareng-bareng. Baik. Berarti cukup panjang ya, Prof. Dari swastanya kan 1995 kita ya pertama.
Sebenarnya sebelum 95 itu sudah swasta. Terus jadi negerinya di 2014. Cukup panjang perjalanan sebagai perguruan tinggi swasta nih teman-teman. Oke. Terus bisa berbarengan tiga-tiganya, Prof. Ya, karena kita merasa saudara ya. Kita merasa saudara. Kalau kita perhatikan logonya sama, hanya beda kotanya aja. Beda provinsinya. Yang lain sama. Bareng nih seremonialnya. Bahkan alma maternya juga hijau ya. Hijau sama, Prof. Saudara terbaik. Oke. Nah, kita kan saudara nih, Prof, sama UPN lain nih, Prof. UPN Yogyakarta dan UPN yang ada di Surabaya sebenarnya namanya kan UPN Jatim. Jatim. Oke, jadi kalau hubungan selain saudara nih, Prof, kayak kerjasama atau apa itu ada nggak sih, Prof, antar UPN gitu kita sebenarnya? Iya, ada di berbagai level ada kerjasama dan saya appreciate kepada mahasiswa ya, dari level mahasiswa ini ada kerjasama, namanya FKBS ya, Forum Komunikasi, FKBM, Forum Komunikasi, Forum Keluarga Besar Mahasiswa. IKA. Forum Keluarga Besar Mahasiswa. IKA, ilmu komputer. Ilmu komputer. Itu sampai sekarang atau secara annualis tiap tahun itu ada kegiatan mereka. Wah, yang berpindah-pindah. Tahun lalu itu di Yogyakarta, mungkin berikutnya Surabaya, berikutnya lagi di sini. Di sini tahun 2024 saya ingat. Pas kegiatan mereka di sini. Kegiatannya apa aja nih, Prof? Kegiatannya ada seminar, ada lomba-lomba. Seru sekali ternyata persaudaraan antar UPN ini ya, itu Prof. level mahasiswa. Kemudian level fakultas ya. Ada lagi, Prof? Ada. Level fakultas kita yang paling dekat itu dengan UPN Yogyakarta. Di sana memang fakultasnya bukan ilmu komputer ya, fakultasnya teknologi industri. Dengan Pak Dekanya, Pak Dr. Awang, kita dekat sekali. Kita ngirim mahasiswa kita ke sana untuk belajar membuat aeromodeling. Masya Allah. Aeromodeling kita ngirim mahasiswa ke sana itu. Akhirnya kan sekarang sudah ada beberapa waktu yang lalu mahasiswa kita membuat aeromodeling sendiri kan. Betul sekali. Berarti memang sangat baik ya, Prof, kerjasama kita antar UPN nih, Prof. Walau tergabung dalam bukan tergabung, terpisah pada beberapa layer, layer mahasiswa ada dan layer kerjasama antar fakultas ya mungkin itu ada juga. Terus kalau kerjasama di UPN yang di Surabaya mungkin ada dengan Jatim itu kita minta disupervisi dalam mengajukan prodi sains data. Dan akhirnya wujud sains data. Iya, wah, Masya Allah. Berarti itu karena di sana ada duluan. Berarti memang kekuatan banget ya persaudaraan antar UPN ini. Masya Allah sekali ya. Terus hubungan dengan tadi kegiatan kita yang banyak kan, Prof, ada kolaborasi antar UPN gitu. Itu kan pasti ada prestasinya nih, Prof, antar mahasiswa kita nih. Ini bisa tolong disebutin, Prof, prestasi-prestasi apa aja nih yang udah pernah diraih sama mahasiswa FIK gitu. Iya. Ya, kalau mahasiswa banyak ya, diantaranya ada mahasiswa-mahasiswa kita yang setiap wisuda itu diberikan apresiasi oleh rektor, namanya penghargaan Mahardika. Wah, Mahardika. Di tahun 2025 itu ada 2 mahasiswa kita, mahasiswa ilmu komputer yang mendapatkan penghargaan Mahardika. Wah, gimana tuh, Prof, dia bisa dapat? Nah, di antara yang cukup prestisius prestasinya ada namanya Hervin ya. Ini sudah alumni ya, Hervin, karena dia lulus tahun 2025. Hervin ini menjuarai beberapa event kejuaraan nasional sampai internasional. Maka dia berhak mendapatkan Mahardika tadi. Nah, kemudian itu prestasi mahasiswa ya. Ada prestasi dosen tentu juga banyak. Di antaranya yang di UPN mendapatkan Sinta skor paling tinggi di FIK. Iya, FIK. Masya Allah. Oke, berarti ya kalau kita sebutin ya banyak juga ya, Prof, ya pasti prestasi-prestasi yang didapatkan oleh mahasiswa FIK sendiri nih. Nah, tadi kita udah bicara dari asal muasal nih, Prof. Seru banget nih ternyata kalau saya flashback nih tentang asal muasalnya FIK tuh ternyata bukan
satu kampus yang dibentuk gitu ya Prof, tapi memang dibentuk oleh keinginan, yang saya highlight, dibentuk oleh keinginan untuk berbagi, dan ternyata memang jadi besar ya Prof ya. Nah, tentu dengan jadi besar ini kita punya harapan ya kan Prof. Nah, mungkin Prof bisa sampaikan nih Prof, apa aja nih harapan dan pesan pada kita semua di Disnatalis 31 FIK ini. Ya, baik. Kesempatan pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pendahulu kita yang mendirikan Fakultas Ilmu Komputer secara khusus dan secara umum yang mendirikan UPN ya. Karena saya membaca sejarah pendirian UPN mulai dari Yogyakarta kemudian Jakarta ini betul berangkat dari keinginan untuk meningkatkan kapasitas orang-orang kita, warga negara kita ini supaya menguasai teknologi. Ya, maka kami berterima kasih. Kemudian harapan kami tentu agar fakultas ini bisa lama bertahannya ya. Iya betul. Ya. Untuk meneruskan harapan pendahulu kita tentunya, Prof ya. Dan lama bertahannya untuk berkontribusi pada negeri, membantu para mahasiswa untuk bisa mendapatkan kesuksesan di masa depan. Maka untuk menyambung rantai ini, kita membuat dan menulis buku sejarah FIK. Yang setiap kepemimpinan tentu punya nilai-nilai yang bisa diwariskan hingga sekarang. Karena kita ada pesan bagus dari Bung Karno, jas merah. Jas merah nih. Jangan lupakan sejarah. Betul, jangan lupakan sejarah. Karena kalau misalkan kita benar-benar hidup pada hari ini saja dan melupakan sejarah, ya kita nggak akan ada pemaknaannya mungkin. Ya kan Prof? Udahlah hidup aja lah sekarang. Ya, nggak akan ada makna nih di diri kita dan mungkin akan berpengaruh terhadap tekad kita dalam mencapai sesuatu, ya kan Prof? Mencapai aja mungkin udah sulit, apalagi mau mempunyai keinginan untuk berbagi, tuh akan sulit. Oke, mungkin ada lagi nih Prof pesan yang mau Prof sampaikan kepada kita semua? Ya, baik kepada terutama warga FIK ya, entah itu dosen, tendik dan mahasiswanya. Di usia yang ke-31 tahun FIK ini, mari kita kuatkan semangat kolaborasi. Dosen dalam bentuk kelompok-kelompok riset, mahasiswa dalam bentuk kelompok studi mahasiswa, bahwa kita sebagai makhluk sosial mau nggak mau harus kolaborasi dengan orang lain. Kolaborasi ini memperkuat. Kalau nggak kolaborasi bisa jadi kita mati. Iya, sendirian karena aja. Sekarang ini di era ini juga disebut era disrupsi. Nah, era disrupsi. Mungkin era disrupsi. Nih, Prof, supaya kita tidak terdisrupsi, ya, menjadi korban teknologi, tentu kita harus berkolaborasi. Kalau kolaborasi itu kan ada kolaboratornya. Ketika kita oleng atau mulai lemah semangat, akan ada yang narik gitu. Ada yang bantuin, ada yang nolong. Ya. Tapi ketika kita sendirian, ya, kemudian lagi nggak semangat nih, maka dampaknya bisa parah karena kita bisa jadi nggak ada yang nolongin gitu. Betul, jadi ibaratnya kalau hanya sendiri gitu ya Prof, nggak ada yang nolongin, kalau nggak ada kolaboratornya. Betul. Gitu. Oke, baik. Jadi mungkin kalau saya rangkum nih pesan dari Prof, jangan matikan harapan ya Prof di diri kita sendiri dan berpegang teguh pada tujuan, serta yang paling penting open minded dan berkolaborasi teman-teman, karena bisa sendiri ya tapi nggak akan bertahan lama. Kalau misalkan bisa berkolaborasi ya yang akan kita dapatkan pasti akan lebih banyak ya Prof dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan kalau kita berdiri sendiri seperti itu. Nah, pertanyaan tadi udah merupakan pertanyaan terakhir kita Prof di podcast edisi spesial Disnatalis FIK. Sekali lagi terima kasih Prof Supriyanto selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer sudah bersedia untuk datang sebagai narasumber di podcast FIK ini. Kami dari tim podcast FIK mohon maaf apabila masih terdapat beberapa kekurangan dan kesalahan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.